Amin. Ya, pada kesempatan siang hari ini izinkan dari Managing Associate Law Firm Dr. Benny Wulur SH MHKes dalam topik tentang mengenai bagaimana peran dan fungsi OJK dalam melakukan tugasnya terhadap nasib para nasabah yang mengalami gagal bayar, misalkan seperti Mina Padi, Kresna, Wana Arta, dan lain-lain. Agar mempersingkat waktu terkait pemaparan pandangan hukum yang nanti akan disampaikan oleh Dr. Benny Wulur SH MHKes, maka waktu dan kesempatan dipersilahkan. Silahkan Bapak untuk menjelaskan. Baik, selamat siang semuanya ya. Jadi kembali lagi bersama saya Dr. Benny Wulur. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya, banyak klien-klien saya di sini bertanya, ya kan, Pak Benny ini bagaimana sekarang kalau ada perusahaan-perusahaan kok bisa serempak nih, ya kan, mengalami gagal bayar, ya kan. Nah ini sekarang nasib kami bagaimana? Nah saya ambil contoh, saya juga pegang Mina Padi, ya kan, klien saya juga ada yang dari Mina Padi, saya juga ada pegang asuransi Jiwa Kresna atau AJK, ya kan. Nah, kemudian juga ada saya pegang nasabah Wana Arta. Nah, saya di sini mau menjelaskan juga. Saya ngambil contoh di Mina Padi contohnya ya. Di sini juga memang ada yang di bawah OJK juga, ada Panakardia dan sebagainya. Di sini saya mau menjelaskan apa sih bedanya untuk kita ini yang ikut investasi dengan yang investasi yang kira-kira kita bisa ikut mana yang enggak. Nanti masyarakat mesti cek. Jadi begini, ada seorang ya marketing, dia tawarkan, ya kan, bahwa di sini ada perusahaan katakanlah misalnya Reksadana ya, atau contohnya sejenis itu dan sebagainya, bahwa kalau kita ikut nanti akan diberikan boleh dibilang keuntungan atau bunga fix ya. Nah sekarang kalau contohnya misalnya Mina Padi memberikan bunga fix katanya, yang mana perusahaannya sebetulnya kita ambil contoh lah, atau kita ambil X atau Z lah perusahaannya. Ya sebenarnya namanya saham itu kan nggak bisa diprediksi, dia fluktuatif, ya kan. Ketika dia bisa untung bisa rugi. Seperti kita kalau main saham, kita beli saham, besok naik kita untung, besok turun kita rugi, kan begitu. Nah sekarang gimana bisa dijanjikan bahwa ini boleh dengan bunganya adalah dibayar tetap? Nah di sini juga berlaku lah pasal 1338 hukum perdata, apalagi kalau udah tanda tangan perjanjian ya, bahwa 1338 hukum perdata itu menyatakan bahwa apabila sudah dibuat suatu perjanjian maka berlaku undang-undang bagi membuatnya. Tapi meskipun pasal 1338 sudah dibuat, ada lagi pasal 1320 perdata menyatakan perjanjian itu harus cakap sepakat objek tertentu sebabnya halal. Nah sekarang yang jadi masalah kan tidak boleh sebetulnya perusahaan-perusahaan reksadana seperti itu menjanjikan bunga fix, sehingga sebabnya menjadi tidak halal. Nah kalau sebabnya tidak halal berarti kita bisa gugat batal demi hukum. Nah konsekuensinya kalau kita gugat batal demi hukum, berarti yang memberikan kebijakan di sini sebetulnya bisa kena semua. Ya kan, yang kena itu siapa? Ya direksinya juga bisa kena. Ya jadi jangan salah, bukan hanya bisa menuntut kepada misalnya katakanlah perusahaannya saja, enggak. Kita bisa tuntut juga secara pribadinya. Ya bisa minta direkturnya juga suruh tanggung jawab, komisarisnya suruh tanggung jawab, ya kan? Itu bisa menurut pendapat hukum saya, sehingga kita bisa ajukanlah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan perdata, ya. Nah, di sini saya juga mau jelaskan lagi mengenai asuransi misalnya. Nah, sekarang asuransi juga banyak ini, mesti di dalam suatu perusahaan asuransi ini kita juga harus cek ya, di Wana Arta misalnya, peruntukan dana nasabah itu betul nggak untuk sesuai dengan apa yang dijanjikan atau enggak. Nah kalau terjadi pelanggaran ya tentunya kita juga bisa melakukan upaya-upaya hukum, kan begitu. Nah sekarang yang jadi masalah ada peran OJK di sini ya. Nah OJK kalau bisa kok aneh. Nah ini yang saya pertanyakan ya, saya tidak menyudutkan atau apapun, saya cuma bertanya pada OJK. OJK itu punya wewenang tanggung jawab memeriksa ya kan, bahkan dia juga ada fungsi penyidikannya juga, ya kan,
tapi di sini juga dia punya kewenangan untuk perlindungan konsumen. Nah, yang jadi masalah kalau OJK mau menjalankan wewenangnya untuk perlindungan konsumen, seharusnya kan OJK itu juga melihat, ya dia mengontrol dari dulu, jangan sampai seperti sekarang. Siapa yang tanggung jawab sekarang? Ribuan nasabah sudah banyak yang investasi, sudah masuk dananya, sekarang tidak dibayar. Coba bayangkan, ya sampai nilainya triliunan ya di Minapadi, di AJK, kemudian ada juga di Wana Arta, ya kan kita sebut ada miliaran, ada triliunan, segala macam itu dana nyangkut. Nah, kemudian OJK sekarang katanya ada perusahaan-perusahaan ini mesti dikasih sanksi, misalnya dilihat ada pelanggaran-pelanggarannya berarti kita harus PKU katanya. Ya, diberikanlah pembatasan kegiatan usaha, bahkan katanya kalau perlu kita cabut aja izinnya. Yang saya tanyakan, kenapa OJK itu tidak berbuatnya pada saat perusahaan itu nasabahnya masih sedikit? Kenapa bisa serempak? Kan pelanggaran itu udah terjadinya udah tahunan, ya kan? Sekarang perusahaan-perusahaan itu kan juga ada diperiksa juga. Nah, masa sekarang dalam waktu yang serempak dan bersamaan perusahaan-perusahaan ini tiba-tiba mengalami gagal bayar semua. Kemudian OJK bicara setelah gagal bayar, udah perusahaan ini gagal bayar, ada salah satu perusahaan misalnya asuransi jiwa Kresna ini sampai sekarang masih bayar nih buat para nasabahnya ya. Nah, tiba-tiba OJK ngomong ya, karena Anda melanggar ya, saya akan cabut izin Anda misalnya nih. Nah, gara-gara itu ya, kemudian akhirnya saham segala macam juga jadi turun ya, segala macam, sehingga akhirnya perusahaan ini nanti tinggal alasan ya kalau sampai hal itu terjadi ya, misalnya di PKU juga ya kan. Kemudian juga dilakukan seperti itu, kemudian diberitakan lagi di media massa besar-besaran ya, investor yang mau masuk juga jadi nggak mau masuk, saham juga jadi makin drop harganya. Habis itu nanti perusahaannya tinggal bicara nih sama nasabahnya, sorry ya karena saya sekarang mengalami gagal bayar dan sebagainya. Saya sekarang gagal bayar ini gara-gara apa nih? Gara-gara saya di PKU, gara-gara ini izin saya mau dicabut, apalagi sampai kejadian benar izinnya dicabut. Lah terus yang bayar ke nasabahnya itu nanti bagaimana? Saya bilang, ya kan? Kan jadi repot ini di sini. Nah, sekarang siapa sekarang saya tanya yang tanggung jawab untuk bayar? Nah, OJK sekarang ngomong, nggak apa-apa kita sidik aja, kita periksa itu semua pihak-pihak pelaku usaha-usaha tersebut. Iya, tapi yang nasabah kepingin itu sebetulnya uangnya kembali. Ya, uangnya kembali nih yang nasabah itu kepingin. Nah, yang jadi masalah sekarang kalau sekarang perusahaan-perusahaan ini semuanya yang izin usahanya segala dicabut segala macam sebelum ngembaliin uangnya kepada nasabah, perusahaan-perusahaan ini nanti beralasan, saya nggak bisa bayar, dah izinnya saya dicabut. Saya gimana bisa bayar lebih cepat lagi, orang saya di PKU, kan begitu. Ya kan, ada dasarnya sendiri. Sekarang saya tanya, nah kenapa tindakan OJK tidak dilakukan dari tahun-tahun sebelumnya baru sekarang? Berarti apa di sini? Berarti ada dong kalau kita mau lari karena salahnya bisa diminta ganti rugi. Patut diduga pejabat-pejabat OJK, apalagi ada pasal 1366 Perdata, karena lalainya harus bayar ganti rugi. Artinya ada pejabat-pejabat dari OJK yang karena salahnya atau lalainya pun bisa digugat minta ganti rugi. Ya kan? Nah, sekarang saya pertanyakan di situ untuk yang dasarnya itu. Nah, berarti apakah bisa? Jadi berarti kalau kita nanti ajukan gugatan perdata bisa juga dong daripada pihak-pihak yang saat itu bertugas di situ dan memang lalai, tidak jalankan tugasnya sehingga merugikan masyarakat, bisa digugat ganti rugi. Artinya apa? OJK pun sebagai lembaganya kalau memang di situ juga bisa terbukti secara lembaga pun dia lalai dan tidak menjalankan fungsinya atau wewenangnya dengan baik, bahkan juga dengan orang-orangnya, ya apakah ini juga bisa digugat? Ya menurut saya ya harus bertanggung jawab juga, mengembalikan dana nasabah. Ya kalau sekarang perusahaan itu sampai ditutup, ya kemudian jadi nggak bisa bayar, tapi kita cek juga itu harusnya dilakukan kapan dan tidak ada kontrol, ada kelalaian dari kontrolnya dan dari tindakannya segala macam, ya tentunya harusnya bisa dilakukan gugatan. Menurut saya perbuatan melawan hukum, ya walaupun memang prosedur bisa cukup lumayan ya, mungkin bisa di tingkat PN, PT, ya, kemudian kasasi, kemudian PK. Tapi ya menurut saya yang harusnya digugat lakukan cita jaminan ya bukan hanya perusahaannya aja, ya pribadinya dan juga orang-orang yang menurut saya patut diduga ini juga tidak melakukan kontrol dan tugasnya dengan baik.
Nah, untuk itulah menurut saya OJK di sini kami minta ya supaya betul-betul kami minta bantuan juga kepada yang mulia ya, minta bantuan kepada yang terhormat Bapak Presiden ya. Kemudian di sini juga kami minta Komisi 11 DPR RI khususnya ya, untuk DPR RI ya tolonglah ya, kasihan ini para nasabah dan para klien ya. Kalau mereka yang dirugikan, mereka hanya butuh uangnya kembali. Nah, sekarang perusahaan yang masih bayar, sekarang mau dicabut izinnya. Nah, kalau contohnya misalnya AJK mau dicabut izinnya, contoh dia masih bayar. Lah terus yang mau terusin bayar siapa? OJK yang mau terus bayar. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita sekarang mengalami kerugian akibat hal tersebut, ya tentu kita juga bisa melakukan suatu tindakan-tindakan upaya hukum. Ya siapapun yang merugikan kita, kan kita harus bisa minta ganti rugi. Bahkan pejabat-pejabat yang kita duga di situ juga mengeluarkan kesenang-wenangan atau dalam artian tidak kontrol dan sebagainya. Menurut saya secara pribadi pun perlu kita gugat juga untuk kita minta sita jaminan sampai ke aset pribadinya. Ya kan, lembaga dan juga kelalaian. Kenapa? Ya kalau dia tidak melaksanakan undang-undang bagaimana? Kan juga salah berarti. Dia juga salah dalam menjalankan fungsinya. Ya jadi kalau suratnya sendiri memang ya kan, kita kalau ada surat yang dikeluarkan oleh OJK misalnya sanksi memang nggak sesuai atau prosedur, bisa juga kita memang ajukan kepada Tata Usaha Negara ya. Sejak itu diberitahukan dalam waktu 90 hari biasanya dilakukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana prosesnya juga kalau dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu cuman ada jangka waktu ya. Kalau di perdata ada jangka waktu, di Pengadilan Tata Usaha Negara ada. Cuman kan kalau untuk minta ganti rugi aja ya upaya hukumnya kan ke perdata, perbuatan non hukum. Ya kalau untuk urusan masalah surat-suratnya ya ke Tata Usaha Negara, ya kan. Tapi 90 hari sejak surat yang kita mau gugat atau permasalahan itu untuk dibatalkan, ya kita harus lakukan 90 hari sejak diketahui ya tentunya. Kalau enggak udah nggak bisa lagi. Tapi kalau perdata ya kita bisa minta ganti rugi. Jadi di sini jelas ya, menurut saya kita di sini para nasabah di sini harus jeli ya. Jadi selain perusahaan-perusahaan yang gagal bayar ini juga ya kita mempertanyakan juga peran dan fungsi OJK di sini ya. Jadi di sini saya sendiri telah menempuh pendidikan sebagai ahli hukum pasar modal, sehingga saya juga terdaftar ya di OJK ya sebagai salah satu ahli hukum pasar modal. Dan untuk fungsi dari apa sih pekerjaan dari seorang ahli hukum pasar modal ya, salah satunya dia bisa bantu ya untuk memberikan bantuan ya untuk perusahaan yang mau IPO misalnya ya intinya dia misalnya mau perusahaan ini mau TBK ya. Nah itu contoh-contoh tugas-tugas sebagai ahli hukum pasar modal ya. Jadi saya jelaskan di sini untuk fungsi lawyer ini memang banyak dan ada sertifikasinya ya. Jadi seorang lawyer itu misalnya kalau dia mau mengurus di bidang haki itu juga ada, misalnya ada mengurus paten ya, merek, ada desain industri. Saya ambil contoh ya, di situ ada rahasia dagang ya. Nah, paten biasa ada paten sederhana. Nah, itu kita juga harus sertifikasi ya. Nah, itu kita biasanya sertifikasi untuk supaya kita juga dapat sertifikasi di bidang haki. Kemudian untuk jadi kurator dan pengurus ya harus tempuh juga pendidikannya ya. Ada dulu saya ambil di AKPI ya sebagai pengurus dan kurator. Nah itu juga sama, saya tempuh juga pendidikannya ya, selain kita memang harus praktek juga. Nah jadi ya untuk pengalaman-pengalaman sendiri ya memang saya juga ada banyak pegang beberapa perusahaan ya, seperti ada Sipatek juga ya waktu itu Baso Bujangan abnormal juga kita sempat bantu perjanjiannya ya. Kemudian kita juga ada bantu di API, Asosiasi Pengusaha Tekstil Indonesia, juga kita ada pegang ya API Apindo. Kemudian kita juga pegang Sunbay Group di sini. Kita juga pernah bekerja sama juga ya dengan Kino, dengan Yonas Foto, dengan Limas Raga dan lain-lain ya. Masalah tanah kita juga kuasai. Kemudian kita juga ada pegang masalah ketenagakerjaan ya. Nah itu semuanya memang kita dapat dari pengalaman. Jadi di sini juga untuk menangani suatu permasalahan baik misalnya di bidang pasar modal atau mau di bidang haki dan sebagainya, ya menurut saya cara yang paling mudah ya satu, si lawyer tersebut apakah betul berpengalaman di bidangnya, kita bisa tanyakan atau kita cek Google ya, ketik namanya keluar nanti di Google namanya, itu bisa kita cek ya. Jadi kalau kita
enggan misalnya untuk tanya lawyer ini sebenarnya terdaftar nggak sih sebagai ahli hukum pasar modal di OJK dan sebagainya, itu Google aja namanya, cek misalnya nama saya Benny Wulur, apa betul konsultan haki, ketika aja Benny Wulur konsultan haki, nah keluar dia. Kalau nggak keluar di Google ya berarti mungkin dia belum sertifikasi atau belum ngambil pendidikannya. Atau di kurator juga sama, apakah betul Benny Wulur kurator atau benar Benny Wulur anggota Pradi atau si Agus atau si Ani. Itu mudah ya, sekarang zaman teknologi, mungkin kita sungkan juga kan tanya ke lawyernya, Bapak betul udah selesai pendidikan kuratornya? Ya kadang-kadang dari klien juga nggak enak. Nah itu tinggal Google ya, bahkan perkara-perkaranya udah pernah tanganin apa aja kadang-kadang keluar juga di Google gitu kan. Nah jadi zaman ini mudah ya, jadi kita mau tahu apa dia benar auditor hukum terdaftar CLA, Google namanya keluar. Apa dia benar kurator dan pengurus, apa betul dia anggota Pradi ya kan, apa betul dia terdaftar di OJK ahli hukum pasar modal, apa betul dia konsultan haki, itu tinggal di Google. Nah untuk arbiter saya sendiri juga ambil ya, saya udah ambil pendidikannya untuk lulus kompetensinya baik di ACRB maupun di waktu itu saya juga ambil ya, diselenggarakan pernah oleh Bandi juga. Kemudian saya juga ambil CPL, CPCLE itu untuk kontrak ya, pengadaan barang dan jasa. Kemudian saya aktif juga di Dewan Sengketa Indonesia ya, sebagai wakil ketua umum bidang internasional ya, kemarin itu terakhir. Nah, jadi di sini memang kita harus berusaha lah mencari jalan keluar ya, dan saya sendiri lebih senang memediasikan. Itu sebabnya saya pun terdaftar sebagai mediator non hakim di Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A ya. Ya untuk kantor ya saya berkantor baik di Bandung, di Jakarta juga ada cabang saya, dan saat ini juga sedang merintis juga ada di Jogja, dan sekarang sedang rencana di Surabaya juga ya. Nah jadi di sini saya mau jelaskan ya, jadi sangat mudah kita kalau mau cari lawyer itu berkompeten atau enggak, bisa tanya teman, bisa cek Google, namanya tinggal di Google keluar namanya, kemudian untuk cek di organisasinya betul enggak, yaitu Google itu bisa cek masalah perkara-perkara apa yang dia tanganin, bisa juga cek untuk apa betul dia sudah terdaftar, benar enggak anggota Pradi, betul enggak anggota dia sudah terdaftar juga sebagai ahli pasar modal, kemudian apakah betul dia ahli haki, apa betul dia kurator dan pengurus, ya kira-kira seperti itu ya. Jadi memang alangkah pendidikan itu memang bukan segala-galanya, banyak juga yang bisa belajar otodidak, tapi paling tidak kita dengan adanya pendidikan itu dia artinya menunjukkan dia sudah lulus dan sudah ngambil, sehingga paling tidak ya kalau dokter dia sudah lulus dokternya kan begitu ya untuk profesinya. Nah memang harus ditunjang dia pernah pegang perkara ya, dari pengalamannya ya. Saya sendiri pegang beberapa perkara, contohnya Wana Arta, saya juga lawyer Wana Arta, lawyer dari lawyer nasabahnya maksudnya ya, nasabah Wana Arta, nasabah Kresna, nasabah JK, nasabah Mina Padi ya, saya ada pegang juga. Kemudian nasabah Koperasi Sentosa, sekarang juga Indosuria ya, saya juga ada pegang. Kemudian ada kemarin mulai konsultasi juga dari robot trading ya. Nah itu juga sama konsepnya. Jadi seorang lawyer memang kita harus jeli, dan kalau perlu kita harus fight menggabungkan beberapa disiplin ilmu. Nah untuk di situ, untuk ini marilah ya saya ajak ya. Jadi kalau sampai nasabah-nasabah ini dirugikan ya, mungkin kita perlu lakukan sama-sama ini gugatan perbuatan hukum, bukan hanya kepada perusahaannya. Mungkin bahkan ya kita patut juga ajukan gugatan kepada OJK maupun kepada orang-orang OJK yang patut diduga, saya tidak tuduh ya, patut diduga ya kalau memang merugikan kita masyarakat. Karena kewenangannya OJK sendiri kan harusnya ada perlindungan konsumen. Kita ini nasabah-nasabah ini konsumen semua. Bagaimana kalau sampai dirugikan ya, gara-gara kalau mau jatuhkan yang tadi saya bilang, kalau mau menjatuhkan sanksi ya jatuhkanlah sanksi dari dulu. Masa sekarang dulu nggak dijatuhkan sanksi, nah kemudian sekarang perusahaannya mencoba membayar, dia lagi bayar cicil nasabahnya, lagi enak-enak cicil malah diberhentikan, dicabut izinnya, di PKU dan sebagainya. Nah itu bagaimana? Kan merugikan nasabah-nasabahnya. Ya, nah kalau perusahaan itu memang etikat jelek, memang nggak bayar dan sebagainya, mau diapain, bahkan kalau perlu juga diusut secara pidana ya, menurut saya pantas lah. Sekarang perusahaannya lagi bayar, tahu konsumen lagi terima, tahu-tahu mau izinnya dicabut, tahu-tahu katanya ya sekarang di PKU aja. Nah habis itu nanti yang bayar konsumennya siapa? Yang bayar nasabahnya? OJK mau bayarin kan begitu.
Ya tolonglah kalau mau kasih sanksi silahkan, tapi selesaikan dulu ini. Kami klien-klien kami ini para nasabah sudah selesai, udah lunas segala, mau dikasih sanksi silakan, kita nggak ada urusan lagi kan begitu. Tapi selama menyangkut nasib para klien kami, ya tolonglah supaya OJK di sini lebih mempertimbangkan lagi ya dalam memberikan sanksi. Demikian dari saya ya, Benny Wulur. Seandainya ada yang mau ditanyakan lagi juga, ada staf saya nanti juga bisa tanya ya, ada Ibu Ruth, ada Pak Ilham, dan saya sendiri juga ada di kartu nama saya. Kita boleh japri langsung juga ya, tapi nanti janjian dulu dengan boleh dibilang bagian administrasi ya, karena nanti banyak sekali biasanya yang banyak nasabah yang mau konsultasi juga. Jadi saya dengan senang hati akan melayani ya, dan apabila ada kata-kata dan perbuatan saya yang salah saya ucapkan, permohonan maaf ya sebesar-besarnya. Dan untuk umat muslim ya yang sekarang mau menjalani ibadah puasa, saya juga ucapkan ya selamat menjalankan ibadah puasa, mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan lancar sampai pada hari kemenangan nanti. Demikian dari saya. Terima kasih ya. Salam sehat semuanya. Selamat siang.